Saudaraku sebangsa dan setanah air, seperti kita sudah ketahui bersama, 1 Agustus kemarin, Presiden Limdak Jokowi, Presiden Bebek Lumpuh Jokowi, itu menggelar acara zikir kebangsaan di halaman Istana Merdeka. Nah, ketika Jokowi memberikan sambutan singkatnya, dia menyampaikan permintaan maaf dengan ucapannya, ini saya kutip, dalam kesempatan baik ini di hari bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama kami menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Menurut saya, doa itu enteng sekali, karena hanya tentang salah dan khilaf. Mestinya kalau benar-benar tulus, seharusnya minta maaf atas kegagalannya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, kegagalannya menegakkan keadilan untuk seluruh bangsa, kegagalannya mentaati perintah konstitusi, kegagalannya menegakkan moralitas dan etika selama berkuasa 10 tahun, dan lain sebagainya. Perjuangan tidak ingin terlalu menghiraukan atau tidak ingin terlalu menganggap serius hal ini, karena memang semuanya sudah cukup terlambat. Kita tahu dalam beberapa tahun terakhir ada penyalahgunaan dalam kekuasaan sehingga terjadi pembegalan dalam konstitusi kita untuk meloloskan putra sulungnya, dan kemudian baru-baru ini juga di Mahkamah Agung dilakukan lagi untuk meloloskan putra bungsu yang bersangkutan hanya untuk ikut dalam kontestasi politik. Kami merasa kemunduran demokrasi ini adalah sesuatu hal yang sangat buruk. Ya, Bang Andreas, ini bagaimana ya? Tadi disampaikan oleh Pak Joko, ini sebenarnya bukan dalam forumnya, karena forum ini memang dalam doa dan juga zikir, doa kebangsaan ataupun zikir. Sementara nanti kalau ada mengenai permintaan maaf kebijakan, masih ada lagi forumnya yang tentunya juga akan membahas terkait dengan teknokratik dan lain sebagainya. Yang memanfaatkan forum itu siapa? Ya pertanyaan akhirnya jadi pertanyaan publik, kenapa forum yang sangat mulia, sangat suci itu dipakai untuk memanfaatkan untuk jangan-jangan ya orang kan bisa menafsirkan ya ini forum yang begini mulia, begini suci ya untuk dimanfaatkan untuk meningkatkan approval ratingnya lagi gitu. Anda melihatnya seperti itu, Bang? Tidak untuk meningkatkan approval rating, Bang. Kalau saya jadi jangan dilihat dalam perspektif vibe yang negatif terus begitu, Pak Andreas. Ya ini kan bisa muncul penafsiran, Mas. Saya kalau pergi ke gereja, saya justru itu makanya kita dialog di sini, mari kita tingkatkan vibe-nya gitu sampai yang positif, Bang. Di akhir masa jabatan gimana? Waduh, mesti tanya ke Pak Jokowi kayaknya. Tapi saya kira wajar ya. Saya kira menurut saya ya, hampir semua kepala pemerintahan atau di dunia di masa akhirnya itu secara itu pasti menyampaikan permohonan maaf, karena pasti secara dunia ya semua pasti. Saya juga mengakhiri jabatan, saya juga mohon maaf. Saya keluar dari tahanan juga saya mohon maaf sama polisi, mungkin ada hilaf sengaja nggak sengaja menyakiti mereka gitu kan. Tapi kalau ada hubungan, apa ada hubungan dengan Tempo keluarin nawa dosa? Lu tanya sama Tempo sama Ya minta maaf kan orang, kalau jabatan kan nggak mungkin minta maaf tuh. Oh, oke. Tentu sebagai manusia ada dosa, tetapi dosa itu kan urusan akhirat.
Ya. Nah, pejabat itu dosanya kalau dia salah kebijakan nggak bisa minta maaf kan. Kalau begitu koruptor bisa minta maaf dong. Kan Ya, itu ya. intinya tuh. Jadi tetap kita tahu semacam kegalauan dari Pak Jokowi itu datang dari keinginan untuk mengakui tapi juga nggak mau mengakui sepenuhnya kan. Kan mestinya dia terangkan, saya gagal di bidang pertumbuhan ekonomi. Saya berbuat curang pada rakyat karena APBN saya siram ke IKN. Sehingga kemakmuran tidak terjadi. Saya tidak berhasil untuk menjaminkan negeri ini pada sistem politik internasional karena saya tidak pernah datang ke dunia internasional diplomat. Dia mesti terangin baru kita tahu di mana salahnya. Kalau sekarang tiba-tiba minta maaf ya 9 tahun artinya ngapain? Jadi pertanggungjawaban publik itu yang diminta oleh netizen, oleh warga negara. Soal kesalahan-kesalahan personal ya tentu kita maafin kan. Jadi kita maafkan Pak Jokowi sebagai kepala keluarga bukan sebagai kepala negara. Nah gitu. Ya, jadi kalau sebagai kepala negara tiada maaf ya untuk yang begitu-begitu ya. Bukan tidak maaf, tidak boleh diberi maaf karena tidak boleh diberi negeri maaf. ini tidak boleh diberi maaf, bukan tiada maaf, tidak boleh karena pemaafan itu setelah pertanggungjawaban. Kalau dievaluasi misalnya bahwa ternyata Pak Jokowi melanggar konstitusi, berupaya untuk memberantakkan demokrasi, tidak patuh pada etika kepejabatan, kan semua itu ada undang-undangnya, undang-undang etika publik, undang-undang kejahatan negara, atau presiden kan bisa berbuat jahat pada negaranya sendiri. Itu mah jauh betul itu dari pemaafan. Malaikat pun nggak mau sampaikan doa itu pada pemilik langit kalau hal semacam itu yang terjadi. Dan di depan pemimpin-pemimpin Eropa dengan lantang ya Pak Jokowi mengatakan Indonesia menginginkan kesejajaran, Indonesia nggak bisa didikte. Itu pun di akhir masa jabatannya Pak Jokowi dengan segala kerendahan hati tetap menghaturkan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Pak Jokowi sudah meletakkan standar kepemimpinan nasional yang tinggi untuk dilanjutkan pemimpin berikutnya. Buat saya, tangis dan permintaan maaf Pak Jokowi adalah ekspresi cinta beliau kepada negeri ini. Untuk negeri ini, sebesar apapun capaiannya, beliau selalu merasa kurang. Yaitulah cinta. Cacian, makian, hinaan, nyinyiran, bahkan fitnah, dia balas dengan kerja nyata. Tadi pun saya masih baca ya, ada aja orang yang Pak Jokowi udah segininya aja ya, lalu masih mengakui kekurangan, lalu meminta maaf, masih aja permintaan maaf tersebut dinyinyirin, dibully lah ya. Semoga mereka segera terobati lah penyakit hatinya. Kalau Pak Jokowi tadi menyampaikan bersama Pak Kiai Ma'ruf minta maaf, kalau boleh saya mewakili panjenengan semua, boleh nggak? Kita maafkan Pak. Kita maafkan. Bahkan mungkin kita ini juga lebih dari minta maaf kepada Bapak-Bapak sekalian. Karena telah bikin repot segala macam. Kadang-kadang itu suudon saja. Kena yang enggak, ketemu yang enggak, maitu tok, Masya Allah. Ini gimana ini? Wong jenenge wong delok iki jere wong Jawa kendele mau ngalok.